Tahukah kamu bahwa di dunia ini tidak ada yang betul-betul tidak bergerak? Semua benda yang ada di dunia ini sebetulnya bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita akan bahas pada video kali ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Anda semua bertemu sama Bapak Endar Madesa. Bapak adalah guru SMP Negeri 5 Padang Panjang. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana konsep gerak pada benda. Untuk itu, kamu saksikan dulu fenomena di video berikut ini. I took your advice. It was very good advice. Sean. Look, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. You couldn't forgive me. Dalam video tersebut, kamu melihat fenomena terdapat di situ seseorang yang berada di dalam kereta api yang sedang bergerak. Nah, orang tersebut bisa dikatakan bergerak dan bisa dikatakan diam. Tapi secara konsepnya, gerak itu bersifat relatif. Kita kaji dulu apa sih maksudnya dengan gerak. Gerak didefinisikan sebagai perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Dalam definisi ini berarti gerak benda itu membutuhkan suatu acuan. Pada contoh video yang tadi, yang menjadi acuan bisa jadi adalah penumpang di kereta tersebut, penumpang lain di kereta tersebut, atau mungkin benda-benda yang ada dalam kereta tersebut. Nah, secara konsepnya, gerak juga dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak relatif. Untuk gerak semu itu berarti bahwa benda itu sebetulnya tidak betul-betul bergerak. Hanya saja benda tersebut seolah-olah bergerak. Sebagai contoh adalah ketika kamu mungkin pernah naik mobil dan melihat ke arah belakang, terlihat pohon-pohon bergerak seolah-olah menjauhi mobil yang kamu kendarai. Nah, itu menunjukkan bahwa gerak itu adalah gerak semu. Sedangkan gerak relatif adalah gerak benda yang relatif terhadap acuan tertentu. Contohnya, seperti sebuah mobil yang bergerak dihitung relatif terhadap suatu bangunan. Contohnya. Jadi, gerak relatif itu tergantung kepada acuannya. Konsep berikutnya adalah perbedaan antara perpindahan, jarak, kecepatan dengan kelajuan. Untuk pertama kita bahas dulu mengenai perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Nah, sederhananya seperti ini. Perpindahan itu berarti kita melihat antara patokan atau posisi terakhir dibandingkan dengan posisi awalnya. Jadi ketika benda itu mengalami perubahan posisi, benda dikatakan mengalami perpindahan. Sedangkan kalau benda, walaupun dia sudah bergerak dari satu titik ke titik lain, namun balik lagi ke titik yang pertama tadi, benda dikatakan tidak melakukan perpindahan. Nah, berbeda dengan hal tersebut, konsep dari jarak adalah lintasan yang ditempuh selama benda tersebut bergerak. Jadi, kalau seperti tadi, benda yang bergerak kembali ke titik itu semula, dia dikatakan tidak berpindah, tapi secara jarak, kita bisa menghitung berapa lintasan sudah ditempuhnya. Jadi, itu membedakan antara kelajuan dengan jarak tempuh. Berikutnya kita membahas tentang kelajuan dengan kecepatan. Hal ini sepertinya seolah-olah sama, tapi sebetulnya ini adalah satu konsep yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah kecepatan itu melihat berapa perpindahan dibagi waktu. Sedangkan kelajuan adalah menghitung berapa jarak tempuh dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk benda tersebut berpindah. Atau dalam arti lain, kecepatan adalah seberapa cepat benda tersebut berpindah dari satu posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan kelajuan adalah seberapa cepat benda tersebut menempuh suatu lintasan. Kita lihat ilustrasi berikut. Dalam ilustrasi ini terlihat lintasan dari A ke B ke C, D, E, F, dan G.
Kita anggap ada Ijup namanya mau berpindah dari A ke titik G. Nah, jarak dari A ke B adalah 10 meter, B ke C 30 meter, C ke D 15 meter, D ke E 10 meter. Dan jarak E ke F 20, dan jarak F ke G berapa ya? Oh, 50. Dan jarak dari A ke G kita misalkan pada jarak 15 meter. Nah, di sini kita lihat A ke G itu perpindahan Ijup adalah 15 meter ke arah bawah. Karena perpindahan cuma melihat dari posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan untuk jarak tempuh. Jarak tempuh Ijup adalah 10 meter ditambah 30 meter ditambah 15 meter ditambah 10 meter ditambah 20 meter ditambah 50 meter. Itu semuanya adalah jarak tempuh yang dilakukan oleh Ijup. Untuk besaran lainnya yang bisa kita hitung seperti kita menempuh suatu lintasan yang berbentuk persegi panjang yang memiliki panjang 100 dan lebarnya 50. Maka perpindahannya adalah 0 jika dari A bergerak kemudian kembali ke A karena tidak ada perpindahan. Dan jaraknya adalah 100 ditambah 50 ditambah 100 lagi ditambah 50. Itu semuanya adalah jarak yang ditempuh jika kita bergerak dari A ke A. Dalam bentuk sederhananya bisa diperhatikan dalam tabel berikut perbedaan antara kecepatan dengan kelajuan dan perbedaan antara perpindahan dengan jarak tempuh. Perpindahan itu merupakan besaran vektor, sedangkan jarak itu merupakan besaran skalar. Dan ini kamu sudah mempelajarinya waktu kelas 7 pada pembelajaran yang sebelumnya. Sedangkan untuk kelajuan dengan kecepatan, itu perbedaannya adalah kecepatan adalah besaran vektor, yang artinya dia memiliki besar dan arah, sedangkan kelajuan dia adalah besaran skalar. Untuk rumus matematikanya, kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Sedangkan untuk kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Untuk itu, kamu akan lebih memahami perbedaan antara kedua hal tersebut. Agar kamu lebih memahami pembelajaran pada hari ini, kita akan bahas beberapa contoh soal. Silahkan diamati, kemudian kalau perlu silahkan dicatat dan diulang kembali nanti ya. Kita lihat di contoh soal berikut. Untuk contoh soal, Dorita bersepeda ke selatan sejauh 42 meter, kemudian ke barat sejauh 16 meter, dan ke utara sejauh 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah A. Jarak dan perpindahan Donita, B. Kelajuan dan kecepatan Dorita. Nah, untuk soal ini kita harus menganalisis dulu satu persatu. Untuk supaya kita bisa lebih mudah, kita bantu dengan menggambar. Ke selatan berarti arahnya itu ke bawah. Seperti yang kita tahu, arah mata angin itu utara ke atas, selatan ke bawah, barat ke kiri, dan timur ke kanan. 42 meter arahnya ke selatan. Kemudian menuju barat berarti ke arah kiri sejauh 16 meter. Dan kemudian ke utara sejauh 30 meter. Kalau kita gambarkan tentu garis yang 30 ini lebih pendek dibanding yang 42 meter ini. Oke, ini garis startnya dan ini garis finishnya. Nah, untuk jarak ya. Untuk jaraknya adalah ini kalau jaraknya berapa gitu ya. Jaraknya adalah 42 ditambah 16 ditambah 30. Semuanya kita jumlahkan saja. 42 tambah 16 tambah 30 adalah 88 meter. Karena jarak itu adalah
lintasan yang ditempuh seluruhnya. Sedangkan untuk perpindahan kita cuma melihat posisi start dan posisi finish, atau posisi awal dan posisi akhir. Kalau kita gambarkan dalam garis kuning ini seperti Pitagoras ya. Yang mana nih bawahnya 16, kalau ini 42 dikurang 30 sisanya 12. Maka menurut Pitagoras jarak dari titik akhir dan awal itu bisa kita hitung ya, persamaan Pitagoras dari angka 12 dan angka 16. Yang ini nih garisnya ya. Itu sama dengan akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 256 ditambah 144. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 400. Akar dari 400 adalah 20. Maka perpindahan Dorita dari posisi awal ke posisi akhir adalah 20 meter. Itu untuk jarak dan perpindahan. Sekarang kita hitung untuk kelajuan dan kecepatan. Kelajuan. Oke, kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, jaraknya tadi 88 meter. Waktunya itu 20 detik atau 20 sekon. 48 dibagi 20 itu 4,4 meter per sekon. Inilah kelajuannya. Ya, ini kelajuannya. Kemudian satu lagi kita akan menghitung berapa besaran kecepatan yang dilakukan oleh Dorita. Oke, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan 20 dibagi waktunya 20, jawabannya ada 1 meter per sekon. Itulah kecepatannya. Ya. Ini 1 ini adalah kecepatannya. Itu berbeda dengan nilai kelajuan. Dan jarak itu disimbolkan nanti dengan S. Perpindahan disimbolkan biasanya dengan X. Kemudian kelajuan disimbolkan dengan V. Dan kecepatan itu juga sama, disimbolkan dengan V. Tapi V-nya adalah besaran vektor. Nah, Anda sekalian, kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita pada video kali ini, yaitu tentang mengenai gerak. Kamu sudah tahu apa definisi gerak, kamu sudah tahu apa perbedaan kelajuan dengan kecepatan, tahu perbedaan antara jarak dengan perpindahan, serta tahu bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep gerak ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya, dan tetaplah giat belajar, tetaplah jaga kesehatan, dan selalu patuhi orang tuamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.